Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, kita yel sekali lagi ya. Saya izin pimpin untuk yel. Semangat lagi. Pagi. Jangan NP. Terima kasih teman-teman semua. Untuk bisa sharing pada kesempatan pagi hari ini sedikit beban ya, karena setelah kita mendengarkan sharing luar biasa tadi dari Pak Kurniawan, dilanjutkan oleh Pak Aris tadi, jadi saya punya beban yang tinggi untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa merefresh lagi ya. Di sini saya hanya ingin sharing, mencoba untuk merefresh lagi kepada rekan-rekan Ranger semua. Sebenarnya apa sih tujuan kita di sini hadir pada kesempatan hari ini? 2 hari ke depan itu apa sih goals dan apa tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan bootcamp pada 2 hari ke depan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh unit yang telah meluangkan waktunya kepada teman-teman Rangers yang sudah hadir pada hari ini. Di tengah kesibukannya luar biasa ada Arun, lengkap ya, ada 7 orang. Arun, hai Arun, Mbak Ayu semuanya. Kemudian ada Nagan Raya, ini laki-laki semua. Siap, maskulin banget mejanya bener. Di belakang sana ada Lampung, Pandan. Oke, Pandan. Iya. Mbak Isma, terima kasih. Di sini beliau Lampung ya, Lampung, awar-awar, Mas Hari, Mas Pran, kemudian belakang Bukit Hasan. Saya kemarin sempat ke Bukit Hasan. Oke, akhirnya ketemu lagi di sini kita. Pada pagi ini saya ingin coba sharing aja. Ini adalah materi yang sekaligus juga bridging ya untuk kegiatan kita siang hari nanti yang akan di-lead oleh teman-teman dari Risma Sapi, terkait dengan bagaimana nanti kita bisa menemukan apa sih yang penting untuk kita, apa yang penting untuk dilaksanakan pada program culture, apa yang menjadi hambatan dan rintangannya atau kita sebut main blockers, dan nanti kita cari bagaimana hambatan-hambatan itu bisa kita hadapi dengan solid oleh tim Ranger ini. Next, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bagja dari bidang HPD, mewakili tim culture. Salam dari Bu Oki, Pak Semai, dan juga dari Mbak Ines. Mohon maaf dalam hadir di hari ini. Boleh langsung aja ke materinya next. Terkait dengan Corporate Culture Purpose atau CCP ya. Di sini kan semua pada saat undangan kita bagi ya, ada yang PIC, program-program tertentu. Coba saya sebelum kita masuk saya tes dulu mungkin CCP untuk di program budaya tahun ini di 2023 ada berapa? Ada berapa? Ada berapa CCP? Ada yang bilang 4. Ada lagi? Oh, ada yang bilang 6. Nanti kita lihat ada berapa. Jadi memang pada kesempatan hari ini yang hadir ada 4 CCP. Betul, tapi keseluruhan CCP itu ada 6 gitu. Dan CCP itu apa? Kita boleh di next slide. Oh, bisa ya? Bisa ya? Kita sebelum ke sana tadi izin saya flashback dulu untuk ke tahun sebelumnya atau kita sebut mahasiswa kedua. Jadi kalau kita sama-sama ingat, kita sudah mulai mengimplementasikan core values akhlak yang diturunkan dari BUMN ini sudah 3 tahun. Ini adalah tahun ketiga kita menginternalisasikan akhlak di lingkungan PLN. Tahun lalu kita sebutnya milestone 2, tahun ini milestone 3 ya. Kita lihat di sini dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh holding, baik itu melalui FGD, serangkaian survei dan sebagainya, terdapat ada 6 isu. Ada 6 isu yang didapatkan, antara lain yang pertama, sudah adakah standar operasi gitu ya di lingkungan PLN. Kemudian jika sudah ada, apakah sudah konsisten diimplementasikan? Kemudian yang terakhir, dan siapa yang memastikan standar operasi itu bisa diimplementasikan dengan konsisten? Itu adalah isu yang pertama. Kemudian ada isu selanjutnya terkait dengan kualitas produk yang tidak baik atau defect yang menyebabkan overprocess. Akhirnya ini bisa menimbulkan biaya dan proses tambahan atau mubazir ya. Kemudian ada isu selanjutnya terkait dengan kerapian tempat kerja ya. Apakah tempat kerja kita sudah rapi? Kemudian kriteria rapi itu seperti apa? Kemudian siapa yang membudayakan rapi? Itu adalah isu selanjutnya. Kemudian ada isu terkait dengan kesehatan mental juga.
bahwa hasilnya kesehatan mental yang buruk ternyata itu sangat berpengaruh pada penurunan produktivitas dan juga keterikatan kerja yang rendah atau engagement karyawan. Kemudian di sini juga masih ada isu terkait dengan fatality ya, kecelakaan kerja. Kemudian juga ada masih terdapat keluhan-keluhan pelanggan dari eksternal terkait pelayanan di PLN. Ini untuk semua ya di seluruh PLN. Kemudian, nah kalau Bapak Ibu ingat di tahun lalu kita ada yang namanya program PLN 1, 2, 3 ya. Kemudian di waktu itu PJB punya PLN 1, 2, 3-nya sendiri ya. Kemudian mungkin di SBU dulu juga kan ada ya, PLN 1-nya apa, PLN 2-nya apa, PLN 3-nya apa, di SBS juga mungkin ada ya di SBS. Kemudian dari situ kita bisa lihat dari 114 unit kerja itu ternyata ada sebanyak 382 program penguatan budaya. Banyak sekali ya, ada 382 program yang memang sebetulnya menyasar KPI yang ada di unitnya masing-masing. Jadi setiap program itu pasti ada rootnya atau pasti ada tujuan menyasar KPI yang ada. Dan itu semuanya itu berbeda-beda. Sehingga boleh di next. Nah, jika dianalogikan itu dari tadi, ketika kita ingin melihat secara garis besar korporat gitu ya di PLN, ketika ingin melihat point of view yang lebih besar, ternyata sulit. Ketika itu banyak banget program yang dideploy di seluruh unit. Ibarat puzzle yang scatter terpotong kecil-kecil, tidak mudah dipahami objek gambarnya. Ibarat tadi program budaya dengan jumlah yang 382 itu, programnya fokus dengan salah satu unsur KPI sehingga tidak mudah untuk melihat perubahan yang lebih besar di tingkat korporat. Maka dari itu untuk milestone ketiga ini dari holding, dari bidang HST itu mencoba mensederhanakan, mencoba mensimplifikasi program-program yang menjadi untuk menginternalisasikan akhlak tadi. Jadi hanya sedikit saja programnya. Ibaratnya kalau misalkan puzzle-nya hanya 9 gitu ya, 9 potongan gambar akan lebih mudah dipahami ketika nanti sudah disusun ya. Ibarat program budaya dengan sasaran program yang ditetapkan secara korporat akan lebih mudah untuk melihat perubahannya di tingkat korporasi. Jadi memang kalau kita lihat sekarang itu programnya tidak dibebaskan gitu ya. Kalau dulu kan kita boleh membuat asalkan temanya sudah ditentukan. Misalkan temanya bagaimana kita bisa menginternalisasikan GRC culture. Semua unit bikin tuh masing-masing GRC culture berbeda. Sebenarnya tujuannya sama tapi akhirnya berbeda. Nah kalau sekarang itu tuh kita sudah dikasih pilihan opsi-opsi programnya gitu. Jadi kayak mata kuliah. Jadi kita bisa milih untuk pembangkit pilihan program ini, untuk transmisi ini, untuk distribusi ini. Itu sudah ditetapkan. Tinggal memang tetap ada cara-cara atau keunikan yang kita bisa laksanakan di setiap program itu. Next. Oke, nah ini juga salah satu perubahan dari desain program budaya. Poin pentingnya mungkin yang ingin disampaikan adalah pertama ya, kalau yang sebelum itu tadi, jadi memang program-program itu menyasar KPI tertentu saja di unit. Kalau sekarang program strategis perusahaan dan KPI unit kerja yang berdampak pada value creation atau tingkat direktorat. Jadi memang KPI-nya holding yang diturunkan melalui program-program unit atau KPI unit. Jadi nanti bisa dilihat lebih secara korporat. Kemudian di sini poinnya adalah jika dulu kan 1, 2, 3 itu tidak terintegrasi, tidak saling terkait. Kemudian juga dari sisi evaluasi itu dulu lebih dominan dilaksanakan secara internal. Jadi kalau dulu mungkin saya dulu bagian tim evaluator gitu ya dari PLN, pernah misalkan hadir secara online diskusi dengan GM mana gitu implementasi programnya seperti apa. Mungkin ada ya yang pernah ikut di PJP juga dulu kita gitu kan ya. Kita dikumpulkan, kemudian dari PLN Holding mendengarkan presentasi kita. Jadi evaluasinya memang internal dari apa yang kita sampaikan di presentasi. Tidak ada semacam checkpoint atau langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana apakah benar sudah terimplementasi atau belum. Nah, untuk tahun ini perbedaannya evaluasinya akan lebih dominan dilaksanakan oleh pihak eksternal. Nah, ini kita udah harus mulai siap-siap semuanya ya. Karena nanti akan ada mystery guest dan juga akan ada kalau self audit ya tetap melaksanakan self assessment. Dari situ nanti para pihak ketiga tadi, eksternal tadi akan datang di unit kita. Jadi akan ada 2 metode nanti, metode tertutup dan terbuka. Tapi kalau kita semua program kita nanti akan dievaluasi melalui metode terbuka. Metode terbuka itu jadi nanti akan ada pihak ketiga datang,
mereka nggak ngasih tahu kapan dan kemana. Mereka akan langsung datang mewawancara karyawan bagaimana implementasi program A misalkan di unit saudara gitu. Seperti itu. Dan baru kemarin itu disosialisasikannya dari mana data. Kemarin kita diminta program-program kita apa aja, pilihan metode evaluasinya seperti apa, kemudian beberapa unitnya saya coba rekomendasikan gitu yang datangi seperti apa. Jadi harapannya semua unit nanti bisa siap ketika ada mystery guest yang hadir gitu ya, untuk melihat bagaimana implementasi program budaya di PLN MP. Nah, akhirnya kita masuk nih ke CCP. Apa yang dimaksud dengan CCP? CCP adalah Corporate Culture Purpose gitu ya. Kalau kita misalkan melihat dari sisi teori culture gitu, corporate culture ini dari teori lama dari Shane gitu ya. Kalau culture itu terdiri dari teori lapisan bawah gitu. Yang namanya budaya atau value itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tidak bisa dilihat langsung gitu, karena berada di lapisan paling dalam. Kemudian yang bisa diamati secara langsung dari value itu sendiri adalah kita sebut artefak yang bisa kita lihat melalui kasat mata. Contohnya misalkan kita pergi ke BNI kita lihat di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, itu kan sama semua ya bangunannya, warna catnya, seragamnya. Kita pergi ke Pegadaian juga sama semua. Itu sebenarnya adalah part of budayanya suatu perusahaan itu yang dapat dilihat secara kasat mata atau kita sebut artefak. Tapi kalau kita mau melihat value itu tidak bisa melalui kasat mata. Nah, akhirnya kemarin telah disepakati bagaimana menyederhanakan agar akhlak ini bisa dilihat gitu ya, karena akhlak itu masih sesuatu benda yang kita tuh nggak tahu bentuknya kayak gimana. Dari direksi PLN atau kita sebut ranger sponsor. Jadi kalau ini kan ranger ya, saya sekali sosialisasi ini semua adalah rangers. Rangers itu kalau di MP ada tiga sebutan. Ada sebutannya ranger master. Ranger master itu ada 6, kita punya 6 sesuai dengan jumlah BOD kita. Ranger master kita sebut BOD. Di bawahnya kita sebut ranger leader. Ranger leader itu adalah para senior leader dan juga pimpinan unit. Termasuk di sini Pak Kurniawan merupakan ranger leader di unit Muara Tawar. Nah, selain itu di bawah itu kita sebut ranger, baik itu yang fungsional ataupun yang struktural gitu ya. Nah, kalau di PLN, direksi PLN kita sebut ranger sponsor. Nah, itu telah menetapkan dari isu tadi ya, terinspirasi dari 6 tadi isu di awal yang saya sampaikan. Akhirnya ditetapkanlah 6 corporate culture purpose. Ya, jadi CCP atau kita singkat CCP aja biar mudah. CCP yang pertama adalah standarisasi, CCP kedua good housekeeping, CCP 3 terkait penghapusan kemubaziran, yang keempat nol kecelakaan kerja, kepuasan pelanggan dan will-being. Nah, pada hari ini atau 2 hari ke depan yang hadir ini hanya standarisasi, betul. Kemudian ada boleh angkat tangan ya sekalian yang menjadi PIC standarisasi label import mereka ada ya. Dari semua unit ada ya. Ada minimal 1 orang menjadi perwakilan. Kemudian penghapusan pembaziran PKM ada juga yang penghapusan pembaziran. Oke, yang digital power plan nanti arahnya ke sana ya. Kemudian mau kecelakaan kerja zero accident, total patrol programnya. Di sini kita ada suhu Pak Chandra. Kemudian satu lagi well-being. Nah, well-being ini banyak ya. Mungkin bisa angkat tangan yang menjadi PIC well-being. Jadi mungkin nanti oleh teman-teman dari Risco kita juga akan dibagi ya Pak ya. Jadi nanti tempat duduknya akan kita mix. Jadi gak per unit gini nanti tempat duduknya, tapi duduknya nanti berdasarkan PIC mana gitu. Nanti mungkin bisa dibantu ya Pak Nofri ya dan Mbak Irza ya, dibantu duduknya sesuai dengan sesuai fokusnya masing-masing. Oke. Standarisasi. Nah, ini pembagiannya kenapa hari ini tadi betul 4? Karena memang yang hadir 4 betul. Jadi kenapa 4 ini ya? Karena pembagiannya seperti ini. Untuk program good housekeeping dan kepuasan pelanggan ini kita memang masih tidak dimandatorikan oleh holding. Kita baru diminta hanya beberapa unit yang menjadi pilot project untuk kedua CCP ini gitu. Tapi sisanya ini semua kita hadir di sini. Next. Nah, itu tadi CCP-nya dan pilihannya ya dari PLN. Sekarang bagaimana diterjemahkan di PLN MP? Diterjemahkan di PLN, kami mencoba mengkategorikan terlebih dahulu.
Jadi kalau misalkan teman-teman Rangers semua di sini ingat pada saat rekrutmen, boleh angkat tangan siapa yang open recruitment, ikut open recruitment Ranger? Nah, nggak ada yang open recruitment. Masa ini ditunjuk sih? Ya, banyak banget loh yang open ikut recruitment sekitar 300 waktu itu, luar biasa. Nah kan ada pilihannya ya, kalian pengen terlibat dalam program apa? Kita kategorikan dulu. Ada yang program communication culture. Sasarannya ini CCP-nya will be safety culture, ini CCP nol kecelakaan kerja dan standarisasi, digital power plant, CCP penghapusan kebajikan. Nah, programnya, konkret programnya yang well-being ini terkait dengan visual management ya kan. Kita minta unit untuk segera move on gitu ya dari identitas yang lama. Jadi kalau masih ada logo PJB gitu, mohon bisa kita sesuaikan gitu. Kemudian ada juga jaringan komunikasi atau yang PLN 1 ya, yang kita blasting setiap hari. Kemudian ada briefing COC yang tahun ini rendah ya untuk ininya, untuk targetnya. Kemudian ada forum komunikasi internal seperti coffee morning gitu ya. Itu kan tujuannya ke well-being. Termasuk nanti akan ada pendataan program-program bakor siroh gitu ya. Kalau bakor siroh di PLN itu disebutnya apa? Back apa? Nah, program-program itu didata juga. Oke. Selanjutnya yang safety culture program, nah ini kita ada tadi sama signature movement ya satu lagi yang untuk menindaklanjuti isu engagement. Nah yang CCP melakukan kerangka dan standarisasi ada program total patrol dan juga standarisasi labeling power breaker, dan terakhir penghapusan kewajiban arahnya nanti ke digital power plant di case management system. Bagaimana kecepatan kita dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh dari ICOR gitu ya. Oke, next di sini saya sedikit aja sharing terkait dengan dari ke-6 program tadi itu kita sudah bikin parameter dan self assessment-nya. Nah ini yang nanti akan menjadi apa ya? Menjadi modal utama kita di kegiatan siang hari ini gitu ya. Jadi kita udah bikin semua tuh parameter dan juga self assessment-nya. Oke, kita lihat ini contoh standarisasi ya. Ini nanti kalau misalkan program lain membutuhkan datanya bisa minta ke saya atau ke Mbak Fitri ya. Ini contoh aja yang saya tampilkan di sini adalah parameter untuk program standarisasi. Jadi bagaimana kita mengevaluasi program itu ada beberapa parameter. Nah, yang pertama kita lihat apakah ada jumlah kesalahan kerja, jumlah penerapan label yang udah terpasang, dan juga misalkan kesesuaian sesuai dengan IKA yang baru gitu. Itu yang untuk standarisasi. Jadi sekarang kan udah mulai berprogres nih ya yang standarisasi. Kemarin sudah mulai disosialisasikan IKA-nya. Sekarang teman-teman mulai coba untuk eksekusi, karena memang temanya di Ranger Bootcamp kita ini adalah eksekusi untuk menciptakan value creation gitu ya. Jadi nanti ujungnya adalah bagaimana kita bisa merencanakan bagaimana kita mengeksekusi program-program tadi di unit masing-masing gitu ya. Harapannya dari sini bisa membawa sesuatu. Nah ini kita lanjut aja. Nah ini dari hasil self-assessment di semester 1 kemarin ya. Ini contoh untuk yang penghapusan kemubaziran. Kita masih ada di skor 75,38. Harapannya ini bisa kalau misalkan kita ada masuk ke kategori outstanding itu, kita harus ada di angka 80 ke atas. Kalau untuk standarisasi kemarin di 86, tapi tentunya ini baru di 4 unit. Karena semester 1 untuk program standarisasi labeling power breaker itu kita hanya ke 4 unit. Hanya ke Gresik, Cirata, Pulang Pisau, Punagaya. Nah, jadi baru semester 2. Jadi hasil self assessment-nya pun hanya 4 itu. Tapi semester 2 nanti semua dari semua. Jadi jika memang nanti akhirnya program standarisasi labeling itu kurang maksimal dilaksanakan, tentunya nanti ini akan akan turun ya nilainya. Itu harapannya nanti kita bisa mempertahankan ini atau bisa lebih baik lagi di semester 2 untuk self assessment. Nah, jadi nanti tugasnya kita semua sebagai ranger di sini, sebagai tadi Pak Kurniawan sampaikan, sebagai inisiator, sebagai penggerak, sebagai katalis gitu ya di unit masing-masing. Nah, kita fokus ke, kita sudah coba plan, kita sudah create sedemikian rupa programnya, sudah kita kolaborasi dengan berbagai bidang gitu ya dari semua program itu. Tinggal kita di semester 2 ini kita fokus ke eksekusi dan diskusi. Nah, bagaimana mengeksekusinya mungkin nanti mulai dari mana dan tahapannya seperti apa yang harus direncanakan, itu nanti akan dibantu ya, disampaikan oleh rekan-rekan dari Risk Consulting, tips and triknya.
Tapi tentunya kita kemas kesempatan hari ini dengan menyenangkan. Habis ini kita akan bermain-main sesuatu dengan timnya Risk Consulting. Jadi mudah-mudahan selesai dari workshop ini, nanti di unit kita kembali ke unit, kita bisa melaksanakan apa yang kita komitmenkan di pagi hari. Gitu aja, habis ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi dan juga atas atensinya. Saya sekali lagi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada UPM Muara Tawar. Boleh kasih tepuk tangan UPM Muara Tawar. Terima kasih atas semuanya telah mengizinkan kami datang di sini main ke unit Bapak dan telah dijamu dengan sedemikian baiknya, Pak. Terima kasih. Itu dari saya kembalikan ke Mbak Pilar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bagja. Terima kasih. Jadi semoga teman-teman di sini habis ini happy ya, karena dari pagi udah dengerin pemaparan materi terus, habis ini langsung